Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai penampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Sebelumnya, mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dikade Adingrena Putri, NPM 224239. Di sebelah kanan saya, perkenalkan nama saya Dina Sintawati, NPM 224041. Perkenalkan nama saya Lindu Putara Bayati, NPM 224067. perkenalkan nama saya Lindu Putri, NPM 224036. Perkenalkan nama saya Dikade Ayu Lestari, NPM 224021. Baik, kali ini kami membahas submateri, yaitu yang pertama pengertian penampakan alam dan buatan, yang kedua jenis-jenis penampakan alam dan buatan, yang ketiga faktor-faktor penampakan alam dan buatan, yang keempat kontribusi penampakan alam dan buatan terhadap perekonomian di Indonesia, yang kelima pembagian wilayah waktu di Indonesia, yang keenam dampak dari pembagian wilayah waktu di Indonesia, dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran penampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di sekolah dasar. Baik, penampakan alam dan buatan. Di Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai penampakan alam dan buatan. Penampakan alam dan buatan tersebut adalah segala bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh peristiwa alam dan campur tangan manusia. Alam di Indonesia sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tetangga datang ke Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia menawarkan pemandangan alam yang memukau seperti gunung berapi yang megah, pantai berpasir putih, hutan hujan tropis yang lebat, serta sungai dan danau yang indah. Penampakan alam merupakan segala sesuatu yang terbentuk oleh peristiwa yang berada di alam terjadi secara alamiah, serta tidak dihasilkan oleh aktivitas manusia. Sedangkan penampakan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu kepentingan tertentu dengan tujuan memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Penampakan alam yaitu ada dua, daratan dan perairan. Daratan ada 3 contoh, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, serta pegunungan. Di perairan yaitu ada 7 contoh. Yang pertama pantai, kedua sungai, 3 danau, 4 selat, 5 teluk, 6 laut, dan 7 samudera. Serta gunung, yaitu ada contoh gunung berapi dan gunung tidak berapi. Semburan abu dan lava gunung meletus dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang ketiga yaitu ada sungai. Sungai ada 2 contoh, yaitu sungai yang panjang dan lebar dan sungai yang pendek dan sempit. Berikut contoh sungai yang ada di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Biasanya digunakan untuk sarana transportasi antar provinsi, dan sungai di Pulau Jawa biasanya digunakan untuk irigasi. Bisa kalian lihat kan di depan? Yang keempat yaitu danau. Danau ada 2 contoh danau alami dan danau buatan. Yang kelima selat. Selat adalah perairan sempit di antara 2 pulau yang saling berdekatan. Bisa kalian lihat kan contohnya? Ini yang dinamakan selat. Ya. Yang keenam yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan.
contoh penampakan buatan, yaitu sawah, waduk, perkebunan, perumahan, pelabuhan, kawasan industri, dan objek wisata. Berikut contoh pemanfaatan penampakan buatan. Yang pertama di slide foto pertama yaitu sawah. Sawah menghasilkan pangan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu waduk. Waduk biasanya digunakan untuk irigasi. Yang ketiga yaitu perkebunan. Perkebunan ini bisa menjadi ladang mata pencaharian buat orang-orang di sekitar perkebunan tersebut. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penampakan alam dan buatan di Indonesia. Yang pertama ada faktor geografis, yaitu faktor topografi. Indonesia memiliki topografi yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, dataran rendah hingga kepulauan. Yang kedua ada faktor iklim, yaitu ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat mempengaruhi tata guna lahan, pemerintahan akan infrastruktur, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Yang ketiga ada faktor politik. Faktor politik adalah kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat ada faktor budaya, yaitu ada warisan budaya, seperti nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Indonesia mempengaruhi pola penggunaan lahan dan pembangunan. Yang kelima ada faktor teknologi, yaitu kemajuan teknologi memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kontribusi penampakan alam dan buatan terhadap perekonomian di Indonesia. Kontribusi yang pertama yaitu ada kontribusi penampakan alam. Yang pertama ada pertanian. Dataran rendah memiliki tanah yang subur dan ideal. Biasanya cocok untuk menanam padi, kedelai, dan jagung. Di dataran tinggi cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, teh, karet. Hasil perkebunan ini menjadi penghidupan utama bagi masyarakat dan kemudian dijadikan komoditas ekspor yang menghasilkan devisa bagi negara. Yang kedua ada perikanan. Pantai menjadi tempat budidaya ikan laut. Hasil laut ini kemudian diekspor ke luar negeri. Yang ketiga pariwisata. Tulis. Biasanya pariwisata ini menjadi tujuan utama bagi turis domestik maupun mancanegara. Contohnya yaitu pegunungan. Pegunungan menawarkan pemandangan alam yang indah dan menjadi tujuan wisata alam populer seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani. Yang keempat ada pertambangan. Laut menghasilkan gas bumi dan yang kemudian dijadikan untuk sumber daya alam. Yang kedua ada kontribusi penampakan buatan. Yang pertama meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dan yang keempat mendukung pengembangan ekonomi daerah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari saya. Pembagian wilayah waktu di Indonesia yaitu ada 3 WIB, WITA,
Wita, dan Wit. WIB yaitu waktu Indonesia Barat adalah wilayah yang terletak di garis bujur 95 sampai 110 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WIB memiliki selisih 7 jam lebih awal dari waktu Wita yaitu kepanjangan dari waktu Indonesia bagian tengah, berada di sepanjang garis bujur 110 sampai 125 derajat timur. Daerahnya meliputi Kalsel, Kaltim, Bali, NTB, dan Sulawesi. Selisih waktu adalah 8 jam lebih awal, yaitu waktu Indonesia Timur, berada di sepanjang 125 sampai dengan 141 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua dengan selisih 9 jam lebih awal. Presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi metode pembelajaran penampakan alam dan buatan serta pembagian wilayah waktu di Indonesia di sekolah dasar. Penampakan alam dan buatan ini bisa menggunakan metode pembelajaran karya wisata dengan mengajak siswa terjun langsung ke lapangan untuk mengamati penampakan alam dan buatan yang ada di sekitarnya. Seperti contohnya kita mengajak siswa jalan santai. Dalam metode karya wisata ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, merencanakan lokasi yang akan dikunjungi. Yang kedua pelaksanaan, melaksanakan pembelajaran dengan metode karya wisata ini, contohnya dengan berjalan santai. Yang ketiga penyimpulan. Penyimpulan ini dilaksanakan di akhir setelah selesai jalan santai. Yang kedua metode demonstrasi menggunakan peta cocok digunakan dalam pembelajaran pembagian wilayah waktu di Indonesia. Metode demonstrasi menggunakan peta ini akan memotivasi siswa dalam mempelajari pembagian wilayah waktu di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dibuka satu sesi pertanyaan. Satu sesi bertanya. Pertanyaannya 3 orang. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Desigani Putri, NPM 224065. Izin bertanya untuk kelompok yang di depan. Pertanyaannya yaitu apa saja penampakan alam yang terdapat di dataran rendah di Indonesia dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Yang kedua. Bagaimana pengaruh pembangunan bendungan terhadap penampakan alam di sebuah daerah? Bagaimana pengaruh pembangunan bendungan terhadap penampakan alam di sebuah daerah?
Selanjutnya Baik, terima kasih atas waktunya. Penonton Masih MPN 293 di sini akan bertanya apa kekurangan dan kelebihan dari metode karya wisata yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS di SD untuk memahami materi keterampilan alam dan buatan. hari satu apa yang menyebabkan Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Modia, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia dan mengapa Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Mungkin tadi belum dapat dijelaskan oleh teman saya, maka di sini saya akan memaparkan menurut kelompok kami. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia yaitu perbedaan waktu terjadi karena adanya perbedaan posisi geografis suatu tempat di bumi. Alasan utama yang menyebabkan perbedaan waktu ini adalah rotasi bumi, dan bumi berputar pada suhunya dalam arah barat ke timur. Jadi mengapa di Indonesia menjadi 3 zona waktu? Karena melihat dari letak bujur, maka panjang garis bujur negara Indonesia adalah 46 derajat. Dalam setiap 1 jam, matahari berputar pada porosnya sejauh 15 derajat. Maka dari itu, wilayah negara Indonesia yang dilihat dari ujung atau Sabang ke timur atau Merauke memiliki perbedaan waktu sekitar 3 jam. Ada yang ingin menambahkan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita, yaitu soalnya bagaimana pengaruh pembangunan bendungan terhadap penampakan alam di sebuah daerah. Pembangunan bendungan memiliki dampak yang kompleks terhadap penampakan alam di suatu daerah.
aliran sungai. Pembangunan bendungan mengurangi jumlah sungai yang dapat mengalir bebas di seluruh dunia sebesar 21%. Hal ini dapat mempengaruhi ekosistem alam dan mengurangi keberagaman lingkungan. Yang kedua, masalah ekologi baru. Selain manfaatnya, pembangunan bendungan juga menimbulkan masalah ekologi baru. Contohnya, ketika air sungai dialirkan karena bendungan, ini dapat mengganggu ekosistem alam yang rapuh serta menyebabkan kematian flora dan fauna yang tidak mampu bertahan. Yang ketiga, konflik lahan. Konflik lahan, proses pembesaran lahan untuk pembangunan bendungan sering menimbulkan konflik dengan warga sekitar. Beberapa warga mungkin tidak setuju dengan penggunaan lahan mereka untuk pembangunan bendungan. Apakah bisa diterima? Ada yang menambahkan? Yang tanya. Ada juga di sini pengaruhnya pengaruh pada aksesibilitas pembangunan dengan seringkali mengubah aksesibilitas terhadap daerah sekitarnya. Pembangunan jalan baru atau pengembangan infrastruktur dapat mempengaruhi mobilitas dan transportasi. Ada yang menambahkan lagi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Gani. Pertanyaannya, apa saja kenamaan alam yang terdapat di dataran rendah Indonesia dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya? Contoh penampakan alam yang ada di dataran rendah yaitu yang pertama ada dataran aluvial. Dataran aluvial terbentuk dari endapan lumpur dan pasir yang dibawa oleh aliran sungai. Dataran aluvial ini memiliki tanah yang subur. Yang kedua ada dataran lacustrin. Dataran lacustrin terbentuk dari endapan lumpur dan pasir di sekitar danau. Pemanfaatan penampakan alam di dataran rendah masyarakat yaitu dataran rendah yang ada di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan. Karena tanah di dataran rendah memiliki struktur tanah yang subur, di dataran rendah juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat kawasan industri, pabrik, dan pemukiman. Karena lingkungan di dataran rendah memiliki tempat yang strategis. Apakah bisa diterima? Bisa. Ada yang menambahkan? Ya, yang itu dua. Baik, perkenalkan nama saya Goyan Riantika, KM 2025. Di sini saya akan menambahkan dari manfaat dataran rendah. Nah, dataran rendah ini memiliki tanah yang subur, suhu yang tidak terlalu panas maupun dingin, serta kelembapan udara yang tidak terlalu tinggi maupun rendah. Nah, dan ada juga seperti di pantai nelayan, kan itu termasuk dataran rendah. Dia juga memiliki manfaat seperti mencari ikan. Nah, ada pun sebaliknya juga sisi negatifnya, kalau di dataran rendah bisa jadi kalau yang di pantai terjadi tsunami ataupun bencana alam yang ada di dataran rendah. Nah, kalau di misalnya dataran rendah di kota, kemungkinan sering terjadi banjir dan lain sebagainya. Terima kasih. Contoh penampakan alamnya sama seperti di Afrika, yaitu pantai. Karena pemanfaatan pantai sebagai destinasi pariwisata tidak hanya memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi wisatawan, tapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan dari industri pariwisata. Contohnya di Bali ini kan karena banyak ada pantai, nah itu mungkin masyarakat Bali memanfaatkan pantai untuk Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Juana. Dengan pertanyaan, apa kekurangan dan kelebihan
dari metode karya wisata. Kelebihannya menjadikan siswa belajar itu tidak cepat bosan karena terjun langsung ke lapangan dan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Kekurangannya menurut saya faktor cuaca. Kita harus menjadwalkan saat dilaksanakan metode karya wisata ini. Kekurangannya yang kedua yaitu keamanan siswa menjadi prioritas utama di dalam metode karya wisata ini. Guru harus fokus memperhatikan siswa. Yang ketiga kekurangannya yaitu logistik akan pengeluarannya akan lebih besar dalam melaksanakan metode karya wisata ini. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, sekian pemaparan dari kami. Kami menarik kesimpulan yaitu penampakan alam yang terletak di wilayah Indonesia terbentang sangat luas dengan keindahan alamnya. Menurut KBBI, penampakan alam adalah keadaan yang dapat dilihat dengan jarak pandang tertentu. Penampakan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu kepentingan tertentu dengan tujuan memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia yang berada di Asia Tenggara. Luas wilayah Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer, terbentang dari 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Letak geografis wilayah Indonesia adalah pendudukan garis bujur ini mempengaruhi pembagian daerah waktu di Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau disingkat W, waktu Indonesia Tengah yang disingkat menjadi WITA, dan waktu Indonesia Timur yaitu yang disingkat menjadi W. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan bila ada kekurangan pada penyampaian materi dari kami mohon maaf.